Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyu Kurniawan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat belajar bersama. Tetap semangat belajar anak-anak, meskipun pembelajaran ini kita lakukan secara daring. Baik, pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks prosedur. Nah, coba kalian amati contoh-contoh teks berikut ini. Dan tentunya kalian sudah sering melihat teks-teks seperti ini. Yang pertama ada cara membuat spaghetti sederhana. Jadi di situ tampak disajikan bahan-bahan, kemudian ada langkah-langkahnya. Kemudian contoh yang kedua, cara membuang masker bekas pakai. Di situ juga tampak dijelaskan langkah-langkahnya. Lalu cara membuat jus buah pisang super enak. Di situ juga dijelaskan langkah-langkah pembuatannya. Kemudian yang terakhir, cara memasak mie instan. Nah, di situ ada 1 2 3 4 sampai 6 itu merupakan penjelasan langkah-langkah atau tahapan-tahapan cara memasak mie instan. Nah, anak-anak, inilah yang dimaksud dengan teks prosedur. Apa sih pengertian teks prosedur? Teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan dengan urut-urutan tertentu. Adapun tujuan sosial teks ini adalah mengarahkan atau mengajarkan langkah-langkah yang telah ditentukan. Dengan demikian, teks jenis ini lebih menekankan aspek bagaimana melakukan sesuatu yang dapat berupa salah satunya melalui percobaan atau melalui pengamatan. Lalu apa saja ciri-ciri teks prosedur? Tentu berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Disusun secara informatif, dijelaskan secara terperinci, bersifat objektif, menggunakan syarat atau pilihan. Kemudian yang terakhir, kalimatnya harus jelas, logis, dan singkat. Kalimat jelas berkaitan dengan diksi atau pilihan kata, kalimat efektif, kohesi, dan koherensi, atau keterkaitan dan keruntutan antar paragraf. Adapun syarat logis berkaitan dengan urutan penjelasan. Singkat artinya hanya menyampaikan informasi penting saja, tidak ada informasi yang diulang-ulang, dan telah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Berikut adalah struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 unsur dalam pembentukannya. Ketiga unsur tersebut adalah bagian tujuan, langkah-langkah petunjuk, dan penegasan ulang. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tujuan. Jadi di dalam tujuan ini berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks, sekaligus hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. 2. Langkah-langkah petunjuk. Jadi berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah harus dilakukan secara urut, tidak boleh secara acak. Terdapat 3 kategori pembahasan pada teks prosedur, yakni ada teks yang berisi cara-cara menggunakan alat atau benda atau perangkat lain yang sejenis. Misalnya, cara menggunakan komputer,
Lalu teks yang berisi cara-cara melakukan aktivitas, misalnya cara melamar pekerjaan, cara membuat ikhtisar, dan teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu, misalnya cara menikmati kehidupan. Kemudian struktur teks prosedur yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Jadi di dalam penegasan ulang atau penutup ini berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dilakukan dengan baik. Namun penegasan ulang ini bersifat opsional, jadi boleh ada atau boleh tidak. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal ini misalnya berupa kata seperti, dan, lalu, kemudian, setelah itu, juga selanjutnya. Jadi konjungsi ini digunakan dengan tujuan untuk mengurutkan kegiatan atau tahapan kegiatan percobaan sesuai tujuan teks. 2. Kata kerja imperatif atau kata perintah. Jadi di dalam teks prosedur itu terdapat perintah-perintah dan juga terdapat larangan-larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. 3. Verba material atau tingkah laku. Verba material merupakan sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong ikan, haluskan bumbu, dan lain-lain. Sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. 4. Kata teknis. Jadi dalam kata teknis ini berkaitan dengan topik, misalnya kata SIM, surat izin mengemudi atau disingkat SIM, kemudian kata STNK. 5. Kalimat deklaratif atau pernyataan, yaitu kalimat yang berisi pernyataan, berfungsi memberi informasi atau berita tentang sesuatu. 6. Kalimat interrogatif atau pertanyaan, yaitu kalimat yang berisi pernyataan dan berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. 7. Kata-kata tentang urutan langkah atau penggunaan kata-kata yang menyatakan urutan langkah kegiatan, misalnya kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya. Yang terakhir, pernyataan persuasif atau bersifat ajakan. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang teks prosedur. Silahkan dipahami, diamati, kemudian yang kalian anggap penting bisa dicatat di buku catatan. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Mari kita sama-sama berdoa, semoga kita dan keluarga kita senantiasa diberi rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih anak-anak. Sak beja-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.